أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah ibu-ibu rahimani Allah wa ayakum. Dina kesempatan siang ayeuna duha ya alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa diriungkan di salah satu tempat yang paling mulia yaitu masjidnya Allah, dan diberikan juga kemampuan untuk bisa belajar. Mudah-mudahan bisa jadi jalan keberkahan untuk keluarga kita dan generasi kita ya, amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Nah, ibu-ibu, kita akan melanjutkan materi ya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali sudah sekian juta jam ya. Sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan tepat-tepang alhamdulillah tiasa ditepangkeun deui ya. Namanya teh asa-asa duka moal ka dieu teh nya alhamdulillah didugikeun ku Allah ya. Nah, ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan tentang tahapan mendidik anak ya. Betul ya? Tahapan mendidik anak. Never too late ya ibu-ibu, tidak ada kata terlambat. Eta teh hartos katanya never too late, sanes buang sampah pada tempatnya sanes. Ya, tidak ada kata terlambat, Bu. Ya. Selama kita hidup di dunia ya, kalaupun bilih gitunya itu diajar nu kieu mah da ibu mah geus incuan misalkan ya begitu. Naon atuh dalah ya misalkan. Enggak apa-apa, Bu. Bisa jadi kita bersyukur, oh ternyata nu ieu teh tos diamalkeun, atau kita akhirnya kita bilang hamdalah, alhamdulillah. Ternyata setelah kita tahu ilmunya dulu teh ada yang salah. Ya, sehingga kita beristighfar dan tidak ada keburukan. Jadi yang membuat kita buruk itu bukan kesalahan, tapi tidak taubat. Kartus Bu. Ya, yang membuat kita terpuruk itu bukan gara-gara dosa, tapi tidak kembali ke Allah. Terus tuh. Ya, kita rajin ibadah, tetapi menghasilkan ujub, bangga diri. Bukannya menambah istighfar, ya bukannya nambah syukur, tapi nambah ujub. Ya ibu teh rajin ngaos, tapi bukannya nambah istighfar, bukannya nambah tawadu, tapi asa gitu ya. Ningali batur teu ngaos teh nya, ya ningali tatangga teu ngaos teh asana teh baru hasib neraka cenanya. Ya, ibu teh kalau lihat orang yang belum ngaji teh rendah gitu ya, menikah 1000 ke dunianya, ya hati-hati itu ya. Jadi kalaupun kita diberikan kemampuan untuk ibadah, jangan sampai jadi ujub, harus kembali kepada Allah. Nah, yang membuat kita hina itu ya, itu bukan gara-gara dosa, tapi tidak taubat. Yang membuat hidup terpuruk itu bukan gara-gara kesalahan, tapi sebetulnya tidak kembali kepada Allah. Makanya Allah mampu ya mencepatkan yang lambat, membanyakkan yang sedikit, serta Allah mampu sebaliknya. Ya, ilmu banyak tapi tidak bermanfaat, mampu. Ilmu sedikit tapi jadi berkah, mampu. Ya, oleh karena itu ibu-ibu jangan tergantung kepada ilmunya. Ya, tapi jadikan ini semua dan jalan taqarrub ke Allah. Ya, jalan mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ya dalam urusan mendidik anak-anak. Niatkan kita untuk menunaikan amanah. Ya, ibu-ibu sekalian, bilih ieu mah nya. Soalnya pamin teu lurus, lihat mencari ilmu sering dapat ujian nanti.
Ya ibu-ibu, semua ujian hidup itu hanya tentang menumbuhkan iman kita. Semua ujian hidup, termasuk lewat anak, dan termasuk lewat anak mertua. Siapa itu? Suami. Nah, bukan anak kita aja. Jadi semua ujian hidup ya itu hanya tentang meneguhkan iman kita. Cing oyag teu, cing gampang dengdek teu, cing ningali budak rungsing teh emut ka Allah teu, cing ningali budak ngabangkang teh jadi istighfar teu, istighfaran urang nya sesing istighfaran anaknya. Astagfirullah teh sanes gitu ya. Ya teu neuleuh ini sanes ya. Ya cing budak teu nurut teh jadi tawakal ke Allah teh gitu teh. Ya jadi semua ya fenomena hidup ya termasuk lewat anak kita atau anak mertua ya saya sampaikan ya, karena ya membuat kita kecewa kan bukan hanya anak ya, kadang kan kenapa yang sering membuat kecewa kita itu adalah orang-orang terdekat. Mau anak, mau suami, kenapa? Karena kita berharap kepada orang terdekat banyak. Ibu-ibu kantos ngarepkeun martabak pamasian ti Caroge Batur teh. Nah, si Pak Edi teh menikah ngirim martabak. Padahal Pak Edi teh pamajikan salakina Bu Santi misalkan itu. Ibu pernah ngarep teh? Kenapa? Ya akhirnya tidak sakit hatinya. Karena suami orang kan. Tapi kalau suami kita, kenapa kita kecewa? Karena berharap. Itu diturut ke budak batur, orang tambak, tapi itu diturut ke budak sorangan. Kenapa? Karena berharap. Wajar. Tapi yang tidak wajar teh kalau tidak kembali ke Allah. Itu Bu. Kalau tidak kembali ke Allah. Ya, ini penting Bu. Kenapa? Ya supaya karena kalau kita tidak kembali ke Allah, Allah akan meremedial itu. Nah, nggak remedial, soalnya gede ulangan, diremedial, kayaknya dibalikin deh ku Allah, teman-teman tuh beres-beres, nah kerja karung sing teh eureun-eureun. Nah, coba sebab orang jarang uwihkeun ka Allah. Pamingke diuwihkeun ka Allah, karung sing eta ical, dan sumping karung sing nu sanes. Dan mualiren atunya, leres. Tetapi orang terus biasa menyelesaikan hal itu. Ya ibu-ibu balikin deh ke Allah. Makanya saya ingat Nabi Musa alaihi salam. Ini ada hadisnya beriwayat Bukhari. Ya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu minta ke Allah, ya Allah, aku minta satu kalimat yang dengannya aku teh bisa hebat lah. Pokoknya mah eta kalimatnya can diajarkan kanu sanes. Ieu mah custom ya Allah gitu nya. Ieu mah khusus keur abdi, nu sanes mah teh dipasihan. Ya, Nabi Musa teh nyukeun gitu, Bu. Apa kata Allah? La ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Saur Nabi Musa naon, Bu? Saur Nabi Musa, eta mah atuh cenah. Nu sanes oge tos seueur. Abdi mah hoyong khusus ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kalaulah di satu timbangan ada langit 7 lapis bersama bumi, ya 7 lapis dan isinya di satu timbangan, dan timbangan sebelahnya ya itu ada kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada timbangan sebelahnya. Abdi nafakuran Bu, tapi mereka pernah kamarinya ya 1 tahun kamari lah ya. Di pasantren mah kapungkur maca hadis eta, oh hebatnya la ilaha illallah teh kitu we. Tapi pas kamari ngaleunyepan, ya Allah, pantesan kalimat la ilaha illallah teh langkung abot tibatan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Nah, sebab sadaya nu aya di langit, nu aya di bumi, naon wae bendana, naon wae kajantenanana, hakikatna ngawangsulkeun kana kalimat la ilaha illallah. Ya, pami urang kenging kabagjaan ninggal murang kali soleh diwangsulkeun ka Allah teh atanapi dinisbatkeun ka urang. Ya benernya diajar parenting teh geuningan kieu tah budak teh jadi hebat. Tah eta mah teh la ilaha illallah eta mah. Eta mah jadi la ilaha illa ana eta mah gitu. Ya, kartos Bu.
Ya, jadi ketika ada kekecewaan dari anak, diwangsulkan itu ke la ilaha illallah. Oh, ya, diizinkan oleh Allah ya untuk mengecewakan saya lewat anak. Ya paminta gitu Bu, terus kok Allah teh diulang-ulang. Ya mata pilih ujian eta kene, nah pilih urang teh ya teh acan ngambil hikmah diwangsulkeun deui ka Allah. Begitu ibu-ibu, sebab apapun ilmu, termasuk ilmu mendidik ibu-ibu, ilmu mendidik harus sampai kita kembali kepada Allah. Kalau nggak begitu ya maka Allah akan terus ya menguji kita. Sekedapnya Bu. Terus dugi ka mana Bu materi teh? Nomor fitrana, tahapan atau tahapan? Tahapan ke seberiji? Baik, ibu-ibu ya, kita akan bahas tentang tahapan yang kedua. Jadi anak teh ketika lahir ada 4 fitrah ya minimal. Ketika anak lahir ya, biasa idangnya cek, oke, alhamdulillah. Ketika anak lahir itu ada 4 fitrah ya. Ada fitrah apa Bu? Masih emut, masih hilap. Ada fitrah iman. Yang kedua ada fitrah bakat. Ada ibu moderator kemana? Oh, Kapangkar. Yang ketiga fitrah belajar. Yang keempat fitrah perkembangan. Jadi ketika anak lahir, brol ke alam dunia. Orang teh kedah ninggal umur kali teh gado 4 fitrah. Ya, ada fitrah iman, ada fitrah bakat, ada fitrah belajar, ada fitrah perkembangan. Maksudnya non fitrah iman teh bahwa setiap anak memiliki potensi untuk mengenal kepada Allah. Ya, terus gaduh iman tah. Yang kedua adalah fitrah belajar. Kenapa? Setiap anak itu punya kemampuan untuk senantiasa ingin belajar. Semua manusia. Badai pamegat, badai istri, badai ibu-ibu, badai bapak-bapak sami. Hanya caranya yang berbeda. Dan yang keempat adalah ada fitrah bakat. Setiap anak itu memiliki bakat. Ada potensi bakat. Dan yang keempat adalah fitrah ya apa? Perkembangan. Bahwa setiap anak itu punya fitrah ya perkembangannya masing-masing. Setiap usia itu ada ciri khasnya ya, itu setiap perkembangan itu. Nah, perkembangan anak itu ada 4. 1 0 sampai 7 tahun. Yang kedua 7 sampai 10 tahun. Yang ketiga 10 sampai 14 tahun. Nah, di atas 14 tahun atau 15 tahun itu bukan anak lagi sebetulnya. Bukan anak-anak maksud saya. Ya, tapi pemuda. Nah, Islam tidak mengenal remaja. Ya, nanti saya akan terangkan ya, begitu. Nah, itu sudah dipahami ya. Nah, sebab mendidik itu, ibu-ibu, itu adalah seperti menanam. Pami orang gaduh pepelakan, kada paham tahapan-tahapanna. Lamun nuju fasena akar, ulah dituntut aya daunan. Nah, itu daunan keur mejena akar ieu mah. Ya. Lamun mejena batang jeung daun, ulah dituntut berbuah. Karena lagi waktunya menguatkan batang, membanyakan daun, belum buah. Kalau sudah berbuah, jangan dituntut cepat matang. Karena sedang mematangkan. Kalau sudah matang, jangan dibiarkan cepat dia panen. Nanti kalau tidak dialah jadi busuk. Nah, mendidik itu seperti itu Bu. Ada fasenya dijaga karena fase akar.
Ada fasenya juga direnggangkan karena fase batang dan tumbuh ya daun, ada fasenya untuk dipetik karena sudah matang. Itulah pendidikan Numawi ya. Allah menggunakan kalimat anbata di Quran surat Ali Imran itu untuk mendidik. Karena apa? Anbata padahal menumbuhkan untuk tanaman. Maka diurang jadi nabatinya. Ya, harus ya, tanaman tumbuhan. Nah, anbata yang butuh itu adalah menumbuhkan tanaman. Tetapi Allah menggunakan kalimat ini untuk mendidik Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah mendidik Maryam dengan pendidikan yang baik ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan Nabi Zakaria menjadi ayah angkatnya. Jadi kafilnya yang mengurusnya. Jadi mendidik sama dengan menanam, tidak berlaku lebih cepat, lebih baik, lebih cepat matang, cepat busuk, gancang asap, gancang hasem. Ya. Jadi harus tahu tahapannya. Nah, ketidaktahuan tahapan ini membuat kita tidak rileks. Nah, hanya itu tetangkalan teh menikah satu buahan-buahan acan, karek oge 2 minggu atau ibu menikah riweuh segala itu. Teu rileks orang teh. Karena tidak tenang. Kenapa ada orang tua yang tidak tenang dalam mendidik? Karena tidak tahu tahapannya. Ada waktunya tahapan dibiarkan, banyak toleransi. Ada waktunya tahapan untuk banyak dilatih, didisiplinkan. Ada waktunya untuk dilepaskan. Begitu Bu. Ya, geus mejehna di Allah diantepkeun buruk teh. Tungtung nama kokalong ya bermanfaat. Padahal orang teh lila-lila melak tomatenya jeung bonteng teh jeung buah teh kalak aku kalong. Nah geus mejehna asak teh di ala. Eta teh fenomena naon cing? Fenomena remaja. Itu teh sudah mau dewasa ngan dianggap budak wae. Ya dikekem we terus ya. Geus mejehna dilepaskeun, geus mejehna mandiri, tapi urang teh teu wasa. Karunya atas nama kanya kolot, akhirnya apa? Tidak didewasakan. acan-acannya ibu-ibu. Orang abdi masuk karunya ka remaja teh. Nanti ya kita akan mendidik masa remaja. Bah, ini kenapa ya anakku udah keluar S1 teh menikah teh mandiri. Ya, saur abdi ya pernah dilerenkeun teh uang sakuna. Atuh bah karunya tah eta eureunkeun uang sakuna sidaneangan sorangan. Ya, sudah mulai. Ya, kenapa? Karena siap untuk didewasakan. Punten Bu, pendidikan dewasa mah teu rengse di sakolahan. Saur saya teh, saur abdi sanes, saur guru besar ekonomi di Universitas Indonesia, namina teh Profesor Renal Kasali. Nulis buku namina Strawberry Generation. Generasi strawberry. Nah, disebut generasi strawberry Bu. Strawberry teh cantik, indah, tapi rapuh. Ya baru dak ayeuna teh gitu Bu. Ya aduh pikir sepeun gancang bisa, gancang apal. Tapi urusan mental ya Allah ya tekaok ngelamar ditolak sakali mung deui dengan gawe dagang nu meuli geusaan dagangna mental ibu-ibu ya gitu ya gawe di tempat perusahaan dia dicarekan kudungan saeutik aku malah punten ya mental. Nggak bisa Bu, mental ini nggak bisa dibangun di sekolahan. Maka ibu-ibu ya bahwa ya ini penting membangun tahap. Tapi ada tahapan yang harus banyak dibiarkan. Ada tahapan yang harus dikekang, bukan dikekang maksudnya didisiplinkan. Mulai berlaku didisiplinkan. Kenapa? Sebab kita abai pada tahapan itu akan berbuah bermasalah di tahapan selanjutnya. Ya, itulah kenapa kita mesti paham tahapan.
Ya, maka abdi mah sesah. Abdi tepatos nyebili imah aya nu DM nya nu WA. Sering naroskeun bab murang kali. Abdi tara ngawal sesah, Bu. Kenapa? Karena permasalahan remaja itu bukan permasalahan harita. Oh, anak saya bah membangkang. Lain masalah seminggu 2 minggu tadi. Ada pola asuh berbulan-bulan, bertahun-tahun ke belakang yang tidak tepat. Ada pola komunikasi yang tidak sehat yang dibangun bertahun-tahun. Itu yang membuat kadangkala anak bermasalah. Cuman punten karena tidak tahu ilmunya, orang tua sering tidak sadar. Ya terus ya kadangkala mengangkat kebaikan-kebaikannya. Padahal ada pola komunikasi yang tidak nyaman, ada pola asuh yang tidak sehat yang membuat anak membangkang. Begitu ibu-ibu. Kita namanya pengantar ya. Sudah? Oh belum, masya Allah. Nah namanya. Ya, jadi itulah pentingnya memahami tahapan. Harusnya ya, kemarin kita sudah sebentar. Ya, kemarin ibu-ibu ya orang tos sudah tahapan mendidik anak yang pertama ya. Nah ini dalil pembagian tahapan, terus jelasnya ya ibu pahami ini penyebutan angka dalam ayat dan hadis tadinya 0,7 tahun, 10 tahun sampai balik usia 14 atau 15 tahun ya. Sebutlah tufula, tamyiz, murahaqah dan syabab balik. Ya, maksudnya ibu terkadang ngapalkeun namina ngapalkeun angkana we. Ya, itunya minimal angkana. Atau napi minimal pembagiannya opat 0, 7, 7, 10, 10, 14. Kami bayar dibagi 2, 0, 7, 7, 14 terus nama. Kami bayar dibagi 2 nya. Kami dibagi 5, 0, 2, 7, 7, 10, 10, 14. Gitu Bu. Ya. Nah setiap tahapan itu ibu-ibu, setiap tahapan ini punya karakteristik yang khas. Gaduh ciri khas gitu nya. Oh 7 tahun mah kieu ya ciri khasna. Oh 10 tahun mah kieu ya ciri khasna. Oh 14 tahun mah kieu ya ciri khasna. Jadi punya ciri khas. Sehingga orang itu aneh. Kenapa tidak aneh? Karena memang itu sudah jadi ciri khasnya. Ya, wallahu alam bisawab. Begitu Ibu. Ya. Nah ini kemarin sudah kita ibu-ibu atos ya nya emut kene ya. Sudah ya? Masih emut, aya murang kalina nu 6 tahun, 7 tahun sega karari aya. Teu cicing gitu aya. Ya, suka nyari wae aya. Aya nu baperan aya. Aya nu keras kepala aya, si keukeuh tah si keukeuh aya. Anu hese diatur hayangna teh ngatur wae aya. Aya. Ya, tidak tuntas berantakan gitu ya aya. Lego can beres, lompat karena buku can beres, jual hayang ngagambar, ngawarnaan can beres, langsung deui kana sepatu aya. Nah, teh seueur ide nya. Siga ibu-ibu pami pada melantara beres seueur ide. Ya, keur nyiksikan inget kana setrika can beres, inget kana wasungan can beres, inget kana poin can beres, inget kana kadang-kala itu beres ya seueur ide. Ya jadi bingung ya. Jadi ada plus minus Bu, banyak ide teh. Banyak ide teh biasanya banyak inovasi, tapi tantangannya itu tuh beres. Ya. Nah ini biasa nama ku Allah teh dijodohkeun carang caroge anu sok apa namanya itu ngarunutkeun biasa nama aya carogena nu teu beres-beres aya. Ya seueur ide ya aya ngan biasa nama ibu-ibuna nu sok ngarunutkeun ya bereskan itu bereskan iya gitu. Khasnya punya udah ya ini mah ya suka disayang nomor 9 cari perhatian
orang nunjuksikan tiba-tiba ngagebug ya murang kali teh orang nunjutrikaan tiba-tiba ngajengut murang kali teh oh hoyong diperhatoskeun teh sanes ngaganggu teh ya budak teh ya Allah ngaganggu pisan pagawean indung sanes ya itu teh hayang nyarios bunda perhatiin aku bunda gitu maksudnya teh bunda aku pingin ngobrol itu teh bunda aku pingin diliatin teh gitu kan teh tiasa nyarios komodi pami murang kali istri jika ibu-ibu malah mun gaduh kohoyong kan kadang-kala teu jolpoknya ya padahal di dapur segala disadap gitu ya padahal sarsema yang ditaruh ke cara oge gitu ya dan kan HP wae ya gitu ya karena laptop wae ya nonton Indonesia Thailand mereka khusyuk ya pamajikan di dapur tadi tawaran-tawaran acan bantuan sama cara oge di Banjaran bu bapak-bapak di Banjaran seru gitu ya di dia mata aya nu tebih. Ya jadi kondisi anak tufulah sudah ya Bu ya masa emasnya adalah pendidikan iman. Masa emasnya pendidikan iman. Jadi mau kumaha pendidikan iman teh bah. Kumaha Ustaz pendidikan iman teh tentang Allah, tentang Rasul. Gitu we. Ya ngobrolin Allah, ngobrolin Rasul. Adapun ada hal-hal yang akademik relate Ibu ya. Ya masa emasnya pendidikan iman setiap anak very spesial ya limited edition edisi terbatas ibu jangan bandingin anak kita dengan anak orang lain anak kita yang satu dengan anak yang kedua jangan samain apalagi beda jenis kelamin ya sama jenis kelamin aja jangan dibedain jangan disamain ya relax aja Bu relax ya begitu hadapi aja ya kalau ada masalah waktu itu dihadapi karena setiap anak punya tipe yang berbeda-beda. Alam bawah sadar anak terbuka lebar, ya imajinasi tentang Allah, Rasul, kebaikan sangat mudah dibangkitkan. Otak kanan lebih dominan daripada otak kiri. Kalau otak kanan kreasi, ya bergerak, inovasi, hayalan, ngahayal, ibu, ya katel murang nu urang janten tameng gitu kan ya, susuk nu urang janten pedang. Nah itu hayalan anak. Nah, ya begitu ya. Pembentukan egosentris naon keakuan ternyata kedah Bu dibentuk supados gaduh ego ya jadi ego itu penting kenapa penting karena supaya punya pilihan ya supaya tidak mudah tergoda ya supaya tidak mudah terbawa arus jadi punya keakuan pami usia 6 tahun 7 tahun ya ibu dirawat itana ulah serba harus nurut wae ya pokoknya macam mama boboiboy ya ulah nggak acuk Ultraman cicing ya liur nyesehna mama teh nah teh siga kitu teh ya kumaha ya cara abdi mah kirang bijak ya begitu ya wajar capek wajar abdi mah Bu ya makanya ibu kalau punya anak 6 tahun fokusnya adalah kelapangan hati itu tidak bisa tergantikan Bu. Banyak masalah di 7 tahun pertama itu menyisakan banyak masalah di 7 tahun selanjutnya. Apalagi sudah 10 tahun. Waduh, Masya Allah ibu-ibu. Teka gentosan sama. Tos ya, yang dibutuhkan adalah kelapangan hati bundanya, senyuman bundanya. Nah, makanya abdi mah nganjurkeun ibu-ibu pami perlu diprioritaskan murang kali. Ya seseuheun mah Bu tadi taros oge moal ngajebian ka urangnya wasuheun tadi toel moal jojol ngambek ka urang ya betul dah Bu iya bentar abdi mah pamitiasa imanya boleh ibu-ibu mengajukan ke suami kalau suaminya dirasa mampu itu ya Pak nyesahan mah ku laundry-nya mamah mah fokus ke anak ya bagus itu Bu ya saya suka memotivasi kayak begitu bukan kedulnya sanes hayang jongjo nonton drama Korea gitu ya budak uling ke imah tetangga orang menonton gitu nah seseueun tos laundry sanes tapi maksudnya teh supados orang fokus eta teh manajemen emosi Bu urang mah siga sagala tiasa da imah bisa lah imah bisa nah padahal ke anak akhirnya kurang siap nah kita mudah marah karena tidak fokus. Jadi mudah marah itu karena tidak fokus. Jadi jebakan ibu-ibu itu multitasking. Karena ibu-ibu memang serba
Biasanya ibu-ibu mah kan tidak seperti bapak-bapak. Kami ibu-ibu mah kan multitasking, satu waktu bisa berbagai macam kegiatan. Tiasa sambil nyiksikan, naherkeun cai, muterkeun mesin cuci, sambil ngepel, update status, itu biasa. Ibu-ibu itu. Ibu-ibu biasa. Itu kan ya, satu waktu bisa beragam kegiatan. Bapak-bapak itu biasa. Bapak-bapak itu fokus ya. Makanya bapak-bapak itu kalau hubungan seks itu fokusnya ke istrinya. Tapi ibu-ibu kalau hubungan seks dengan suaminya, tahu sudah kalau dikunci teman, kita budak kamar. Wah, apa poyan itu apa? Lila ya. Ibu mah ngaran cabang, nuju mainan caroba itu ngaran cabang nanti gitu ya. Aduh, budak setrikakeun baju bisi seragamna can sialan, ibu tadi ya. Tak lila. Tapi kalau bapak-bapak itu fokus Bu. Makanya ibu kalau ngobrol ngajak ngobrol bapak-bapak, pastikan raraina mayun ka ibu. Ibu lah coba-coba nyarios ka caroge, bari raraina teu mayun ka ibu. Ya insya Allah ibu terus panjang kali lebar kali tinggi ya cara gitu naon mah gitu. Jadi kan tidak enak nyebutnya ya, tapi ternyata bukan salah suami, salah kita ya. Pah biasa tuh mama juga waktu saya ngobrol gitu Bu, ibu ngobrol boleh kan itu coba ku bapak gerak dah ku bapak mah nurut lah, coba ku bapak mah dah mama mah dah rese Pak, coba ku bapak mah ku urang ditutupikeun Pak itu bapak mah tanda maratuskeun ka mama di mama nyarios kalau main HP wae. Kitanya laki-laki mah ada borong-borong main HP, mainan ibu oge ka ibu ya, mainan koran ka koran, mainan laptop ka laptop. Ulah nyoba-nyoba nitipkeun murang kali anu 6 tahun 5 tahun ka bapak-bapak nu nonton final Indonesia Thailand. Insya Allah final rengseng murang kali leungit tuh ya, termasuk saya sama ya. Sama ibu-ibu ya, jangan dulu disalahkan HP-nya. Tiasa jantan nyawa HP teh kan maca artikel kasayang lalu kasih udon heula kadenya ya gitu main HP wae bobo anu anyar nya kade ya eta teh masalah alit jadi ngabadagannya ku si udon urang. Nah ibu-ibu maka fase egosentris teh harus dituntaskan. Ya, jadi kumaha aingna teh kan kukuh itu budak eta teh kena dirawat di 6 tahun ya. Selama tidak membahayakan dirinya, selama tidak membahayakan orang lain. Makanya pendidikan anak usia dini ringan ibu-ibu. Nuju hayang ngagambar. Ieu mah ngagambar can beres, diudag-udag ku membaca. Ya, atanapi misalkan nuju main balok can beres, diudag-udag ku ngagambar. Ulah bila aya guru PAUD di dia, komo ayeuna mah kurikulum merdeka mah sama-sama ayeuna mah lebih rileks. Ya, kenapa? Karena semua anak bisa berkegiatan, guru PAUD hanya menstimulus kegiatan anak. Rileks sama-sama ke kurikulum merdeka mah. Ya. Itu ibu-ibu. Usia PAUD ya, usia PAUD. Ya, pendidikan Nabi di usia itu pula mendoakan anak sejak mereka disulbi ayahnya ya. Ibu-ibu di kaos Bu, kaos ibu ente teka tawis ya. Mentahnik uningan di tahnik teh ya ketika lahir ya di apa namanya aya korma kurang di apa ya namanya di beuweungnya bahasa Indonesia naon bu beuweung dikunyah dulu ya betul dikunyah kemudian lo diburahkeun puas saya diburahkeun ibu mah aduh bari aral ya diburahkeun ya, jadi dioleskan ya mulutnya atau langit-langitnya gitu ya. Itu teknik ku ibu ramana we tanapi ku jalmi-jalmi anu ku urang dianggap berkah ya. Merayakan kelahiran bayi dengan akikah, menyusui anak hingga 2 tahun ya ibu-ibu, memberi nama yang baik untuk anak. Ini bagaimana Nabi ya, pendidikan Nabi ya, bercengkrama itu berdasarkan hadis-hadis Bu, kan ku abdi itu ditulis hadis-hadis nama ya, diringkaskan segaki ya. Ya, bercengkrama dan bercanda bersama anak. Wah ibu-ibu, jadi ketika anak bahagia Bu ya, itu teh
neuron atau sel saraf otak teh nyarambung ketika anak bahagia. Tapi ketika anak dimarahi, diteriaki, itu hancur deh ibu. Ya, dan bahagia anak pada sederhana itunya. Ciluk, itu ya sederhana bu. Ya, alhamdulillah. Abdi gadung orang kali nu 3 tahun setengah. Ya, orang kadang yang seserian teh yang serikeun kalakuan sorangan bu. Ya cek orang teh. Ya kikirnya tapi bisa jadi lucu ke anak mah gitu ya. Ya, abdi mencoba wah gitu, begitu gitu, seserian gitu ya, subhanallah, alhamdulillah murah bu ya. Ya, tapi tidak mahal bah mainanana, sama kahayang indung bapakna nu mahal mah ya, dan anak memurah ya begitu. Menghitan anak membuat mereka gembira walaupun dalam keadaan sholat, tersenyum dan menciumi anak ya ibu. Jeung nanya murang kali mah nu 3 tahun 2 tahun segitu aja punya. Ya. Enggak, tapi gimana sih bau nanti bedanya bau orok gitu ya. Gimana ya Bu ya? Betul nggak? Apa tahu saya aja ini teh? 3 tahun. Mungkin ya. Jadi masih nggak banyak ini gitu. Asik dia tuh sengit teh murang kali teh. Jadinya beda jeung indungna. Ya, walaupun saya suka nyanda, suka menyarankan ke bapak-bapak teh, lamun ibu-ibu nuju di dapur, cepet-cepet peluk dari belakang, saya bilang ya. Atau ada bau minyak, itu jihad besar, saya bilang. Tidak membohongi anak, memanggil anak dengan panggilan indah, mengajarkan kalimat tauhid. Ibu, selain itu Bu, selain abi, umi atau nenek, kakek, ya ibu panggil juga la ilaha illallah. Atau kalau tidak Allah. Ibu ajarkan itu. Itu anak bisa mengambil kalimat Allah dari kita. Aduh, masya Allah. Ya Allah, ayo nak Allah. Ya, saya termasuk orang yang baru sadar ketika anak pertama saya sudah usia 4 tahun. Aduh, nyanyi setelah baca ya anak pertama, sekarang anak pertama udah usia majeng ke 17 ya. Ya, 16, mohon maaf. 16 tahun. 16 ya punya. Barangkali habis deh. Suka aneh saja budak sorangan dah apa. No jangan dulu merangkali abdi nu kahiji nembe usia 3 atau lebih 4 tahun lah abdi nembe maca geningannya lakinu auladakum la ilaha talkinkan anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Urang mah kadang sok hilap padahal tiasa urang teh nya ya Allah ayeuna Allah gitu. Kan kadang merah minum teh kan diulang-ulang ya. Ya abdi ayeuna murang kali usia 3 tahun anu kaopat ibu-ibu. Ya itu masih sudah 3 tahun tapi masih lambat nyariosna. Apakahnya alhamdulillah terus konsultasi teh ya masih masih bisa dibantu lah ya. Dan salah sawiosna teh abdi lalai ngajarkan kata-kata ya kamurang kali gitu ya. Sabab anu kaopat ieu mah anteng Bu. Jadi disebut lagi abdi mah si keukeuhnya ya, korelis luar biasa. Korelis teh Bu. Ibu aya teh jalmi pami di pasien terang tapi alim. Padahal salah. Tapi lamun di pasien terang teh alim. Aya teh? Aya. Tapi pemitos kudu kehoyong ya Allah hese katahan ya. Nah, itu teh korelis biasanya. Tapi kelebihannya apa? Cepat mandiri. Alim diatur ku batur. Ya, hayang teh ngatur sorangan. Tapi tidak kehilangan ide. Aya we pagaweannya gitu. Ya, kartos tadi saya paket Bu. Ya, ada abdi lu kaopat itu korelis banget Bu. Keukeut. Pami eut alim ku urang, pami imam alim ku urang, hayang sagala punya lila. Nah, abdi terjebak dengan kemandirian itu. Sehingga kadang teu ngajarkeun ka murang kali. Merah abdi ge demo tadi tos konsultasi ka dokter, astagfirullah nya hilap abdi karena teh tadi teh karena dia teh suka sendiri Bu
hoyong segala punya lira, wah diacuk oke kan sakapunu, tuh bisa, nggak selesai karek minta tolong data gitu ya, tapi pemilu diacukan kurang, alim tadi, harga diri nanti jatuh katanya, ya bu, ya apalagi laki-laki. Kalau saya ingat sama Bu Lirisman menghadapi anak yang kekeh, jangan banyak ngatur. Kena antepkeun ke lamun geus teu bisa karek minta tolong ke orang. Ya, selama tidak membahayakan biarkan. Itu Bu. Mata ayeuna teh biasa mau nyalira langsung cepat, langsung mandiri tibatan kakak-kakakna tapi eta ya keukeuhna teu katulungan Bu ya. Ya sampai abdi hiji waktosna ya sesah nangis wae gaduh kuku wah dubika di trotoar teh di Jalan Otista Bandung hese dikitu kieu golerkeun di sisi jalan ka abdi teh sok hayang naon daripada abdi ngambeknya ya gitu ya sok digolerkeun batur ningalieun kan abdi teh berharap ya Allah ulah aya nu ngavideo gitu nya si viral kalau digolerkan posisi jalan karena menghadapi anak yang kekeh atau saya berikan ruang dia untuk marah atau saya ya kurang izin yos tenan naon lah datar unggal tahunnya abdi mah coklat tenan naon ya kena kekeh sok ya wah bubulutikan di jalan sok tenan naon dari cepengan kalau kabeki alim ya tantrum nah ngelola anak tantrum itu jangan banyak diintervensi berikan ruang aja untuk marah sok kalau marah ya sesekali kita coba lagi tawarkan bantuan alim dulu ya teh wah ya udah nggak apa-apa so kurang ditinggalin we kurang batur teh mau neringali ka urang teh bae cenah ya budak kurang bae udah reda capek baru mau bergengsi dia ya itu ya udah capek sudah nangisnya sudah udah yuk ya gitu. Yang penting kan tengah gegelan mas takanya liranya. Jadi gitu Bu, ngadapin anak yang tantrum, kita hilap, ini mah curhat ablenya. Pun bojo jongjon karena pada malam tadi teh dan ninggalin murang kalina anteng orang kekeh mah Bu, jarang hoyong didampingi. Ya terus darah hoyong diwartosan lamun diwartosan teh harga dirina teh siga nu turun ya pengen bisa sendiri padahal teh bisa ada gitu ya mun muka nu kieu Bu alim pangmukakeun teh susu ultra alim dicok kan cukuran teh sesah ku abah alim teh hayang punya lira lamun dicolokkeun ku urang wah ada dialungkeun alim di pasien terang. Nah, itu tipe korelis. Biasa nama. Ya, tipe korelis mah apa namanya pinginnya ngatur. Ya, nggak mau diatur orang teh. Nah, itu bagus. Biasa nama itu teh mandirinya cepat, idenya nggak ada ceritanya mager. Orang korelis mager, kegiatannya naon deui nya ya. Orang korelis mah banyak kegiatan, tapi resikonya gitu. Egonya kuat. Ya saya rawat, ya, apalagi laki-laki. Nah bete keantengan Bu, ya ninggalin murang kali antengnya, terus kahilapan, sehingga kadang-kala jarang ya menunjukkan dengan kata-kata merah minum. Tadi emutan teh konsultasi ke dokter, ya di emutan. Ini ayah bundanya harus sering ngulang-ngulang. Aduh astagfirullah, abdi kahilap. Ya. Kajongjonan Bu ya jongjonan dan ninggalin murang kali anteng teh nya urang teh anteng udah teh kita sakitu kan ya anteng gitu ya tapi ari ku HP malah bilang enggak ya tapi pami anteng main gitu ya anteng enggak baca ya akhirnya apa kita lupa jarang mendampingi teh ya sehingga akhirnya terus 3 tahun teh teu acan lancar nyarios teh malah 2 kata oge nembe ayeuna nembe saminggona ayeuna abah maksudnya ya itu jum rakana ka jum itu ya begitu. Nah jadi curhatnya itu tenan naonnya Bu bagian abdi nu curhat Bu ya nu ke-14 mengajak anak bermain dengan menaiki kendaraan. 15 rangsang pertumbuhan anak dengan memberi hadiah, memberikan kesempatan bermain kepada anak. Bermain itu Bu bagi anak tuh Masya Allah ya ibu-ibu psikomotorik kasar, psikomotorik halus, nggak ada ceritanya anak mager cicing anak 4 tahun kieu cicing. Adek kenapa?
main apa tuh aku teh aya Bu, sok gerak anak 4 tahun itu udah cicing ya, gerak apa yang ada pasti dipegang, apa yang ada pasti dicoba, apa yang terlihat pasti diamati gitu ya. Makanya tugas kita tuh sebetulnya mah rileks, tinggal mendampingi aja. Sekiranya membahayakan, ya hindarikan gitu ya. Entah makanya antepkeun Bu, ya subhanallah. Alhamdulillah rileks Bu. Abdi gaduh murang kali nu genep tahun 7 tahun pertama teh 2, hiji TK, 2 ayeuna nu anak keempat rileks. Santai we disarangan ninggalian gitu ya Bu. Mata kabeh atol paman pun bojo bi bah nitipnya siap. Itu paling enak Bu. Nah, abi bisa nyantai bisa kita. Aduh ya Allah. Ya, kan diperhatikan. Ya begitu ya. Menghargai permainan anak, tidak memisahkan anak dari keluarganya, menahan anak-anak keluar rumah ketika waktu setan berkeliaran, meminta izin berkenaan dengan hak anak. Ya. Terus langkah-langkah mendidik anak tufulah. Ya ibu-ibu. Terus ya, iya tanu penting Bu. Contoh penyimpangan pendidikan fase tufulah. Iya penyimpangan anak perhatuskan Bu. Penyimpangan anak adalah memaksa anak untuk melakukan sholat tanpa memperhatikan ketertarikan anak terhadap sholat. Ya 7 tahun pertama saran abdi teu aya perintah sholat. Saran abdi 4 tahun komo 5 tahun teu aya. Kumaha tuh bah ngobrolkeun Allah we jeung Nabi cekap da Rasulullah ge mi orang sholat mah 7 tahun. Jadikan sholatnya imaji anu positif ke anak. Ibu rengse sholat, bunda teh tenang kalau udah sholat teh. Terus sakitu. Abi teh menikah ke masjid wae atuh. Kadang anak kritis kan, usia 6 tahun ya, misalkan. Abi teh mau bersyukur ke Allah. Itu ya. Jadi imaji positif kan. Kalau ibu sholat teh ada kenikmatan. Ya. Kayak anak teh kabita ya. Terkadang seueur ya di usia 7 tahun pertama ya ngobrolin Allah maha baik gitu ya, ada rezeki ini dari Allah, apa bunda es krim gitu ya. Jadi terus pendidikan imannya da Bu insyaallah pami murang kali toh seueur yang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad itu 7 tahun itu seringan Bu malian punten ya di piwarang oge sok kabita ya. Apalagi bundanya berhasil membangun bonding anu kuat. Bonding teh ikatan emosi anu kiat. Kadang kawis murang kali teu dipiwarang salat oge, sok hoyong nurutan salat. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi 7 tahun pertama ibu teu kada riweuh. Aduh Pak, sampai abi ditaros. Bah kumahanya anakku teh menikah sesah Jumatan. Saya bilang laki-laki perempuan. Laki-laki itu bah berapa tahun? 4 tahun. Ibu menikah riweuh 4 tahun, anak laki-laki nggak Jumatan menikah riweuh tuh ibu teh. Ya tuh dah hari alo-alo abdi mah tuh bah da Jumatan. Da rencanganna Jumatan. Usia 5 tahun 6 tahun teh. Saur abdi terus murang kali ibu 4 tahun kena Jumatan teh kaperyogian murang kali hatana pi ka gengsi ibu. Kadang-kala mah kita mah gengsi budak batur nggak sholatnya, budak orang acan tak gitu, tete kadang-kala mah. Tapi bayi lamun teu dididik dari awal, ke budak hese sholat. Cepat matang, cepat busuk, gancang asak, gancang hasut. Gimana tuh? 7 tahun pertama, tanamkan iman. Ibu banyak bicara kebaikan Allah, kehebatan Nabi, udah aja. Karena sholat itu Bu ya bentuk kecintaan kepada Allah. Ya insya Allah nggak usah khawatir. Tapi kan saya berhasil Bang. Ini anak semenjak 7 tahun itu sudah saya suruh-suruh. Dan dipaksa dulu. Ya bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Saya bilang bisa saja.
Bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Akhirnya sholatnya kering makna dan tidak punya rasa. Karena apa, Bu? Maka kalau 7 tahun nanti ya, tahapan kedua berapa tahun? 0 sampai 7 tahun tahapan pertama. Tahapan kedua 7 sampai 10 tahun. Nanti itu baru mulai pendidikan perintah sholat. Itu pun bertahap. Pada sholat mual, ieu mah urang mah dah sakali marentah kudu dilaksanakeun, sakali nyarek kudu eureun, jeung sakali sapoe kudu 5 anana, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hei, bertahap. Karena kesadaran itu butuh ruang, Bu, untuk tumbuh. Ya, butuh ruang untuk tumbuh. Ingat, yang kita didik itu manusia, bukan hewan yang kalau dilatih dengan pembiasaan bisa mahir, sehingga hewan sirkus. Anak-anak kita bukan anak-anak sirkus. Ya, sholat itu butuh niat, sholat itu butuh cinta, sholat itu butuh sadar. Anak-anak kita manusia. Ya, harus disentuh sisi itunya. Walaupun tidak menunggu 100% sadar, aya wae sisi kapaksana mah aya wae, ngan setidakna kita sudah menumbuhkan kesadaran itu lebih awal. Karena sebut, da kadangkala ibu-ibu kita nunggu sadar pangaosan mah iraha beurnya. Tapi kadangkala kan temen ka diundang waenya, ditanyakeun waenya, itu datang era itu ya. Kalau mau budak orang sekolah di dia, misalkan gitu ya. Wajar, tetapi kan tidak 100% ada kesadaran tumbuh. Karena sebut, apalagi sholat. Bu, wasuwadah nyetrikaan sasapu nyesehan teperyogi hate anu cinta teperyogi kapaksa oge tiasa. Tapi sholat bade siga kitu. Nah henteu atuh Bu sholat mah. Jangan. Hati-hati gitu. Karena sebut ya, makanya sholat mah butuh ketulusan. Walaupun tidak nunggu 100%. Ya, tetapi minimal kita sudah melatihnya. Karena yang kita ajak sholat itu bukan hewan, anu ngan saukur dilatih ruku, sujud, cukulik, cukedang unggul sanes. Ya, alah abdi mah kieu sok naros. Ya, sudahkah kita mengenalkan Allah sebelum menyuruh anak sholat? Ya, pracan bah pertarosanana ari murang kali piwarang sholat ka saha. Ya, kan sholat teh ka Allah. Ya, ibu-ibu. Jadi hati-hati ya kalau 7 tahun. Ya, kalau anak belum sholat 5 tahun, santai aja. Ya, 6 tahun belum sholat. Ya, pelan. Apa yang harus dilakukan? Pelan itu bukan abainya. Keun we lah, antepkeun. Sanes diantepkeun, tapi pendidikan sholat itu dimulai dengan pendidikan iman. Karena ya, jadi semenjak kapan kita mendidik anak sholat? Semenjak lahir ke alam dunia. Kumaha carana diajak sholat? Itu kan orok keneh sanes, tapi dimakrifatkeun ke Allah, dikenalkan ke Allah, dikenalkan ke Nabi. Tah eta teh pendidikan sholat. Kartu sebut biasa. Nah, mengutamakan akademik calistung. Santai Bu. Ya, kemarin ada influencernya di Instagram ibu-ibu. Uningan influencer Bu. Namun orang bersin geuningan sok. Oh, influencer teman. Influencer teh seperti selebgram. Ya, influencer teh tokoh publik lah di Instagram. Aya ibu-ibu, teteh-teteh lah, anu ibu-ibu lah ya. Anu nge-share, alhamdulillah ya Menteri Nadiem, Mas Nadiem sekarang Mas Menteri sudah mengeluarkan kebijakan bahwa syarat masuk SD bukan mesti baca. Ya. Abdi teh komen tiba baheula oge dari dulu ya 5 tahun ke belakang juga kebijakan itu mah sudah ada. Kebijakan bahwa
di PAUD itu tidak boleh diajarkan secara sistematis belajar baca dan tulis. Kalau Abdi ya Ibu boleh beda ya. Kalau saya lebih sepakat seperti itu. Bukan tidak dikenalkan, tetapi tidak dibelajarkan secara sistematis. Santai aja. Kenapa? Sebab otak kanan dan otak kiri itu akan matang ketika usia 7 tahun. Itu siap untuk belajar secara sistematis. Abdi mah berpendapat ya calistung itu ya di usia 7 tahun ke atas. Gimana? Iya, itu teh sebetulnya secara undang-undang nggak boleh, Bu. Tidak ada syaratnya masuk SD itu bisa baca, nggak ada. Mana undang-undangnya? Bahkan sudah dilarang oleh pemerintah sebetulnya. Dan punten kesadayana. Dan kaseseueurana guru SD alim riweuh. Hoyongna lebat kelas 1 tos tiasa baca gitu. Punten ya, jadi we si orang tua teh berkejaran ya maksakeun ka murang kali masuk SD di tes nggak ada tes baca tulis sebetulnya ya begitu. Abdi mah di PAUD, abdi di Pangalengan terus ngagunakeun itu terus 3 tahun langkung. Jadi ketika PAUD kami tidak mengajarkan baca tulis secara sistematis, dia kenalkan tapi dinyanyikan. Ini huruf A, huruf C, ini hanya dikenalkan saja. Tapi itu pan aya nu B A ba, C A ca, baca, B I B, B S A sa, bisa. Ya, gitu. Ya, kenapa? Kalaupun bisa ya alhamdulillah, tapi tidak sistematis. Tapi 3 tahun ke belakang itu di PAUD kami 4 tahun ke belakang sudah tidak mengajarkan itu. Tetapi murid turun drastis. Nah, 1 tahun itu. Banyak orang tua yang tidak menyekolahkan ke PAUD kami di Pangalengan. Tapi setelah 1 tahun, terus naik deh. Dan mereka sudah paham. Yang banyak bermain adalah tadi teh lamun teu guru SD na guru PAUD ya keun les ya. Anak akhirnya stres. Kebutuhan anak pada waktu itu adalah explore, bermain. Santai aja. Makanya Abdi mah tara nyarek murang kali lompatan di masjid. Ya. Abdi pami imaman salat murang kali. Malik heula ka murang kali. Boleh enggak lari-larian? Kamu rangkali SD? Nggak boleh. Saur Abdi, kata Ustadz, boleh. Boleh ngobrol? Nggak boleh. Boleh. Oh boleh Pak Ustadz? Boleh. Nanti selesai sholat ya, di luar. Betul nggak? Boleh lari-larian, boleh ngobrol, selesai sholat. Clear kan? Ya, santai aja. Kenapa Kak? Apalagi anak-anak kebutuhannya pada ini bukan pembodohan ya Ibu, tetapi maksud saya ini boleh berbeda pendapat. Cuman saya lebih mengutamakan kalau di konsep fitrah itu, malah di konsep fitrah itu 2 bahasa, hati-hati. Termasuk menggegas hafalan tanpa memperhatikan ketertarikan anak pada hafalan. Wah, hafalan saya lihat kurikulum, ya Allah. Ini kurikulum, mohon maaf ya, anak PAUD hafalanana Masya Allah. Ya, ada 1 PAUD dimasukkan kurikulum kutab dimasukkan, IT-nya Islami terpadunya dimasukkan, RA-nya dimasukkan, kurikulum yayasannya dimasukkan, opat tak kurikulum. Wow, untung terjanggar oke budak ya, Masya Allah. Mohon maaf ya Ibu ya, boleh berbeda, tetapi kalau saya kebutuhannya adalah emosi. Ya. Mengajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu tuntas. Oh, nggak diajarkan hafalan, Bang? Diajarkan, cuman rileks. Ya, kalau tidak perlu digegas. Tapi kan Imam Syafi'i, Bang, 7 tahun sudah hafid Quran. Pertanyaan saya, itu muhibah atau mukasibah? Itu produk pendidikan atau karomah dari Allah? Kalau produk pendidikan, pertanyaan saya Bu, berapa anak-anak yang hidup sejaman Imam Syafi'i?
Gitu kabeh itu. Nah, itu berarti apa? Kan teman-temannya nggak mungkin mata. Oh, 90% atau 70% di zaman anak-anaknya Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i ketika anak-anak 70%-nya anak-anak hafid Quran. Oh, berarti produk pendidikan. Itu mah bukan produk pendidikan, itu mah mukasibah, muhibah. Muhibah itu apa? Pemberian dari Allah. Udah beda, memang gitu. Unik aja kata sebut. Iya. Ya, jadi pilih murangkali ibu dinamian Syafi'i misalkan. Tapi ya Allah kedua ngapalkeun taulah diseselan. PI Gusti nu Agung ya Allah. Menikah geus kelas 3 ana baca napal-apal. Anas diberi ngaran Syafi'i ku mamah teh. Ganti sih ngaranna jadi Ronaldo sakalian. Nah, ulah ibu-ibunya. Ya. Begitu ya. Yang kelima, mendahulukan mengajarkan syariat atau ibadah daripada mengembangkan keimanan atau akidah. Pendidikan iman dulu, Bu, sebelum syariat. Ya, jangan dipaksakan, termasuk berkerudung. Anak-anak 7 tahun itu, ibu-ibu punya hak syar'i untuk tidak nutup aurat. Hak syar'i. Hak syar'i itu apa? Secara syariat boleh, jangan dipaksakan. Tapi boleh nggak bah ngajarin anak pakai nutup aurat? Ya boleh, cuman maksudnya ketika anak nggak mau jangan dianggap melanggar syariat. Nah, pada ditiung saya harudang, kema di akhirat langkung harudang. Anak 6 tahun, ya, udah nggak apa-apa, ya begitu. Pilih imanya, ya kalau saya nggak apa-apa. Kenapa? Pentingnya keimanan dulu, yakinnya dulu ke Allah dibangun. Karena tersebut. Ibu banyakin ngobrol aja tentang kemahabesaran Allah ya dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Cerita itu aja. Insya Allah Bu ya. Memberi cerita-cerita tentang banyak peringatan tentang hal-hal yang buruk. Ulawakan dicarioskeun ya bunya. Ka anak 5 tahun engkenya di alam kubur teh aya orai anu hiji mastakana tapi 80 anu hiji oraina tapi 89 mastakana. Tah eta teh ngagegelan jalmi utara salat. Hati-hati ya, jangan dulu. Walaupun itu ada ya atanapi nyaritakeun dajjal. Hati-hati ya. Memberikan ancaman hukuman apabila anak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jangan dihukum ya Bu ya kalau salah, kan dia proses nggak tahu. Adab juga hati-hati ya ibu-ibu. Sholat aja diperintahkan 7 tahun. Jangan terlalu banyak melatih adab di usia 6 tahun. Ya, maksud saya dikenalkan saja. Teteh, calik nujung dari ilmu, calik lurus teh, calik lurus nujung dari ilmu, calik. Tapi hiji, 2, 3 gontak deui. Wios tenan naon. Di piwarang mah tenan naon kan ibu lah berharap teuing. Gitu. Ya. Makanya dengan tangan kanan sayang barangkali menuju 4 tahun misalkan ya, tapi pas orang kuyuni nanti naon teh sawios dan orang terus mengenalkan eta calik bager hesewe diu tajong orang teh ulah atau ya wios ya kenapa dikenalkan boleh tetapi apa maksud nanti adalah jangan dulu dipaksa. Karena adab yang paling tinggi kepada Allah yaitu sholat itu baru diperintahkan 7 tahun. Ya abdi mah gitu sih Bu pemilihnya. Ya ngan orang. Nah di 7 tahun nanti saya sampaikan. Mulai itu, enggak lah, ya 7 ikat dan beres kan ya. Nah nanti 7 sampai 10 tahun akan saya mulai ya diperhatikan masa-masa kritis Bu. Kalau saya menyebutnya masa kritis ya 7 sampai 14 itu. Kenapa? Kita harus banyak mulai mendisiplinkan ya mulai itu. Wah, apalagi 10 tahun pertama tuh itu luar biasa ya. Kita masa-masa orang wah gitu. Namun 7 tahun mah relax ya. Ya 7-10 tahun wah. Mulai gitu harus perhatian, harus lagi ngasih konsekuensi wah gitu. Ya. Mulai melawan, tetapi nanti ada caranya ya. Membandingkannya dengan anak-anak yang lain. Hati-hati ya ibu-ibu. Ya. Kemudian contoh penyimpangan yang lain berkata atau bersikap
atau berwajah yang tidak ramah apalagi kasar kepada anak. Berobsesi menjadikan anak sesuai profesi tertentu, jangan ya Bu ya. Kalau usia 7 tahun mah santai aja. Budak kudu jadi pengusaha ya. Wah, iya anak harus jadi ustadz nih. Jangan. Kalaupun ada potensi itu ya Ibu. Makanya di kami itu Bu ya, di usia PAUD, rapot PAUD di kami mah itu pakai semua cerdas. Makanya kecerdasan majemuk. Jadi ada 8 ada kecerdasan majemuk itu. Semua anak cerdas. Jadi semua anak itu di kami mah juara ya, karena ada 8 kecerdasan anak itu. Akhirnya anak dapat sertifikat kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial terus ngegambar, yang ngedesain. Kecerdasan linguistik nyarios wae, ngobrol teu kaop guruna keur nerangkeun ditembal wae. Eta cerdas Bu. Serius Bu? Ibu ngerasa keganggu gak kalau lagi ngomong ke anak, si anaknya nembal lah gitu, motong wae. Ibu ngerasa keganggu gak? Iya. Ya, tetapi kalau kita lihat itu potensi kecerdasan, anak punya kecerdasan linguistik, resep nyarios. Ya, nu gitu mah dikasih materi, poin-poin materi 5, tiasa nerangkeun 2 jam begitu mah. Kecerdasan linguistik. Makanya saya jarang nyebut ibu-ibu cerewet, enggak. Saya bilang ke bapak-bapak, ibu-ibu itu bukan cerewet, tapi kecerdasan linguistik. Ya sebab ya perasaannya sedikit, tapi neranginnya panjang. Apalagi kalau sudah marah tanpa latihan lancar. Itu linguistik lancar Bu. Siapnya. Jadi kalau istri kita banyak nyarios, kita bilang mama cerdas, Masya Allah. Ada anak Bu yang susah nyarios, ayah loh. Gimana ya? Ada. Tapi ya kalau sudah menggambar, kecerdasan spasial. Ternyata dia mah mudah bergaul. Ya, kecerdasan interpersonal. Dia mah susah gaul, lamun kenal teh hese jeung batur teh. Ya, tetapi ya dia banyak merenung. Ibu lah disebutkan, nah budak teh ngahulang wae, buah-buah stres, sanes. Dia punya kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal Bu lebih resep ngobrol jeung dirina we. Mata kadang-kadang nulis puisi, ya nulis diari kadang-kala ya. Dia mah lebih seneng ngomong seperti menyendiri. Ada, saya punya. Bah, gimana ya anak saya di pesantren teh, ya Allah, dia jarang bergaul, temennya nggak banyak. Saya tanya, anaknya nyaman nggak? Nyaman, Bah. Nyatos terkena dipaksakan. Dia lebih nyaman kalau sedikit teman. Gitu. Ayah ibu-ibu kan begitu. Ayah resepnya teh ya nggak mau punya teman baru teh lamun dipilihan ke pangosan anyar teh. Gitu ya. Kalau sudah dengan dia teh saya kanu lain gitu ya. Itu ada tipe kayak begitu, intrapersonal. Nanti ada 8 kecerdasan. Makanya di kami mah di PAUD Bu ya, semua anak dapat sertifikat cerdas. Kenapa? Si guru harus mengobservasi selama 1 semester dari 65 pertanyaan. Kita aya skor sekian sampai sekian, kecerdasan A. Skor sekian sampai skor sekian, kecerdasan B. Jadi semua anak teh, semua orang tua teh bersyukur dan orang tuanya diedukasi. Nanti juga saya akan ajarkan ya ke ibu-ibu biar lebih rileks. Ya, ternyata ciri kecerdasan A nanti ini, cara mengasahnya begini dan proyeksi nanti dijadiin naon ada. Anak kecerdasan linguistik dijadiin naonnya bawel kieu. Jadi guru, jadi motivator, termasuk jadi sales. Ya gitu. Terus deh. Iya. Mata si ibu eta mah jualan naon pokoknya payu we. Ya. Nah, pinter. Kalau papangi jeung si ibu eta tiba-tiba jual hayang meuli wae gitu ya. Nah, eta teh pinter nyarios.
Oh, kecerdasan intrapersonal, apa cirinya, gimana cara ngasahnya, dan apa proyeksi profesinya ke depan, ada. Oh, mungkin ini jadi apa namanya, nanti banyak ya, nanti saya akan terangkan ya ke ibu biar lebih rileks. Jadi ninggalin murang kali itu cerdas ya, begitu. Menggunakan metode orang dewasa namanya terlalu terkonsentrasi pada perbaikan kekurangan anak. Seharusnya terkonsentrasi pada pengembangan kelebihan anak, sehingga kekurangan anak akan tertutupi. Tidak didekatkan dengan sosok ayah dan ibu. Ya. Termasuk ibu sekalian, ya, terjadinya banyak LGBT ya karena memang ya kadangkala abainya orang tua dalam menumbuhkan karakter gender. Ibu-ibu, atur nuhun, saya mohon maaf ya, Bu moderator, kemana Bu moderator tuh ya? Nah, sigana Bu moderator mah kecerdasan kinestetik sigana namanya, tedek cicing ya, gitu. Nah, anak tedek cicing Bu, di peluaran bapak, nah teh kecerdasan kinestetik. Dia maunya gerak, lalu ngapalkeun tedek cicing. Tapi lamun tedek cicing, seueur nyerap. Aya teh gitu Bu. Ayah ibu-ibu lu nggak bisa dia mah lamun ngupingkeun pangaosan saja tuh elek sekeng hayang gacang balik wae gitu ya. Tapi kalau apa namanya sambil bergerak sambil jalan itu kan seueur nyerap tah eta kecerdasan kinestetik. Ibu-ibu teu daek cicing. Bilih caroge teu daek cicing eta teh. Atur nuhun Bu, mohon maaf, barakallahu fikum. Saya tutup langsung atau gitu? Oh boleh. Mangga bilih perterusan. Alhamdulillah, syukur Ustaz, pemaparan ilmunya sangat bermanfaat. Apalagi bagi ibu muda saya yang masih punya kecil. Saya mengikuti Instagram Pak Ustaz. Oh gitu ya. Oh alhamdulillah. Lihat sharean Pak Ustaz, alhamdulillah bermanfaat Pak Ustaz. Silakan bagi yang bertanya dibatasi 2 pertanyaan. Ibu, mangga satu, udah, mangga Bu. Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan udah sekolah. Terus di sekolah itu kalau disuruh apa-apa dia nggak mau. Jadi suruh baca. Kalau di sama saya, terus kalau di pengajian, karena mungkin awalnya tadi paksa gitu ya, jadi kalau sama saya kan kalau ngaji dia begini nggak mau, jadi sama saya tadi ikutin. Gitu. Kalau di sekolah kan sama gurunya misalkan nggak mau baca ya udah gitu, nggak mau nulis ya udah. Sampai setahun sekarang dia sekolah setahun terus saya nggak pernah mau ngapain, cuma pindah main aja. Gitu. Usianya berapa tahun? Ini 6,5. Oh 6,5. Terus dia lebih dominan ke itu, jadi menghafal gitu. Ya mungkin ini ibunya yang jadi cara sayangnya ya. Pertanyaannya Ibu nanya apa? Pertanyaannya bagaimana cara menyikapi suami ibu gitu atau gimana? Ya pertanyaannya gimana tuh ya? Itu kan fenomenanya. Ibu yang ibu tanyain apa? Nah, itu Billy, kita kan setelah fenomena begitu pertanyaan yang lain, saya ngalamin kayak begitu Bu, dia terangin A tapi nanya B. Oke, gimana cara menyikapi kondisi anak kayak begitu? Satu, ibu harus paham tadi, yakini bahwa anaknya punya fitrah belajar. Paham kan ya? Pasti anak kita pembelajar. Ciri pembelajar apa? Kepo. Selalu pingin tahu. Bagaimana cara merawat fitrah belajar? Rawat kekepoannya. Lamun dina istilah PAUD mah curiosity dah. Selalu pingin tahu. Makanya kenapa di majelis taklim banyaknya ibu-ibu? Kenapa? Karena ibu-ibu selalu kepo. Kadang-kala ke pengajian teh lain materina. Ustazna sahanya, bajuna naonnya, konsumsina kumahanya. Tak gitu kadang-kala enggak semua, iya. Kadang-kala ibu-ibu cuma ingin tahu aja gitu ya. Karena kekepoannya tinggi. Bagus, enggak apa-apa. Makanya kepeduliannya pun tinggi. Kenapa? Karena kepo.
Jadi tipis-tipis Bu, antara peduli dengan dengki tipis-tipis. Maka dengki lagi gampang, tapi pedulinya juga gampang. Kenapa? Karena kepo. Jadi kekepoan itu harus dirawat. Nah itu jadi ibu yakini bahwa fitrah belajar anak itu ada. Ya supaya kita tetap nanti mencari. Nah yang kedua adalah terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar itu beda-beda, apalagi di anak usia 7 tahun. Pertama, gaya belajar itu beda. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Oh dia mah kalau menghafal mudah bah, auditori. Oke? Lebih mudah mendengar, bacanya telat. Ya sama orang dewasa pun kayak begitu. Ayah ibu-ibu lamun ngupingkeun ceramah teu kuat. Setengah jam terus sundutan. Ya, tapi pami maca 3 jam kia. Ayah begitu. Itu ya, kartos ya. Ya, ayah nu ibu-ibu teh aduh bujang-bujang maca beres ningali buku nawe tos migrain misalkan. Tos lieur komo kandel kitu mah aduh, tiba-tiba darah tinggi lainnya misalkan. Tapi pami ngupingkeun kia. Nah, ayah begitu. Ngerti gak Bu? Ada lagi yang gak bisa kuat menulis, yang membaca gak kuat mendengar kecuali harus sambil beraktivitas. Kinestetik. Ya, jadi karena sebut. Jadi belajar itu kayak belajar itu ada 3. Apalagi di usia 7 tahun ibu relax aja. Kenapa? Yang harus ibu lakukan adalah menstimulus. Selama nggak mau, apalagi di usia itu santai aja. Berarti dengan cara yang lain, coba dengan cara yang lain. Jadi rawat fitrah belajarnya, ya hati-hati dengan paksaannya. Karena fitrah belajar itu rusak ketika sudah memulai dengan ancaman, paksaan, itu rusak. Gitu. Makanya di Indonesia, kenapa angka baca kita itu 0,001 ya apa namanya itu persen. Ya begitu datanya Bu. Jadi amun aya 1000 jalmi di Indonesia mah rasa pacatnya hiji banding 1000. Kalah dengan Malaysia, kalah dengan Jepang. Ya luar biasa Bu. Kenapa? Sebab di Indonesia mah diajar bisa baca bukan diajar cinta baca. Dipaksakeun wae matak trauma. Kartos bisa dipahami nggak Bu? Bisa sholat atau cinta sholat? Bisa baca atau cinta baca? Cinta baca. Itu. Dahulukan cinta sebelum bisa, dahulukan mau sebelum mampu, dahulukan ingin sebelum mahir. Tumbuhkan kesadaran sebelum dilatih pembiasaan. Kan Bu? Bisa dipahami ya? Jadi ibu relax, yang ibu stimulus aja. Stimulus. Nanti menghafal Quran pun sama. Ada orang yang senangnya dengar, ada orang yang senangnya baca. Itu. Abdi sakit kapungkur mah iri Bu, karena rencangan si eta tara maca, tara nulis, tapi lamun ulangan pangalusna wae. Sing horeng ngupingkeun gitu ya. Abdi nu sok maca, nu sok nulis teu ranking-ranking gitu kan. Begitu ya Bu ya. Maka rawat fitrah belajarnya, rawat keinginannya, rawat keinginan tahuannya, hati-hati dengan paksaan apalagi ancaman. Saya bilang hati-hati ya di usia 7 tahun itu. Kalau dari segi pendidikan mungkin kalau kayak saya gitu, ini kalau kayak guru-gurunya kan mungkin dia pandangannya itu nggak bisa ngikutin di umum gitu. Kalau misalkan kan sekarang saya memilih menyekolahin di SLB itu, kalau menurut Pak Ustadz tepat? Ya kalau saya kurang tahu, nanti kan harus diobservasi. Ya kalau di SLB apa masalahnya? Dan tanyakan ke ahlinya apakah layak memang di sekolah itu atau memang apa namanya itu tidak. Jadi tanyakan ke ahlinya. Karena nanti biasanya kalau ahlinya itu ada observasi. Ya diteliti, diagnosa, oh ini layaknya ke sini gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau kita mendefinisikan anak dengan prasangka kita gitu ya. Begitu insyaallah. Atur nuhun Bu. Cekapnya. Bagaimana mengatasi anak yang suka ini jadi merasa saya itu benar, mama tetap salah. Oh iya. Jadi semua tindakan dia itu ya harus dianggap benar. Gitu. Berapa tahun Bu? 16 tahun. 16 tahun. Itu kayak seorang suami Bu yang nanya, ya kenapa, gimana cara menghadapi
istri selalu merasa benar. Pokoknya perempuan mah bener wae lah gitu ya. Poin pertama kan begitu ya, kalau rumah tangga sama perempuan selalu benar. Poin kedua, kalau perempuan salah kembali kepada poin pertama. Ya, just kidding Bu ya, ini namanya. Lagi mana ibu-ibu? Begini, saya jawab ya. 16 tahun itu adalah fase di mana anak itu sudah dewasa. Artinya sudah banyak jutaan peristiwa yang dia alami terutama di rumah tangga. Kalau saya melihat kenapa ada seperti itu, ini harus ngobrol ya dengan anaknya. Apa yang membuat anak merasa seperti itu? Apakah ada trauma begitu ya? Ya, apakah misalkan merasa terancam? Ya, apakah ada ilmu yang berbeda? Itu banyak variabel, Bu. Banyak variabel. Itulah kenapa saya tidak jadi konselor, Bu. Ya, karena saya pernah saya pernah ikut salah satu training building professional counselor 3 hari, dan itu tidak mudah karena harus di tracking. Jadi 16 tahun itu, Bu, ya, itu harus di tracking kondisi kehidupan dia di 10 tahun ke belakang. 5 tahun pertama apa yang dialami dengan orang tua, dengan lingkungan, itu harus karena itu yang akan membentuk, Bu. Apalagi 10 tahun pertama. 10 tahun pertama itu adalah servo mechanism yang akan membentuk 10 tahun selanjutnya. Ya, itu kalau kita lepas dari dimensi iman ya. Tapi kalau cuman manusia, tipe kepribadian, itu 10 tahun pertama menentukan 10 tahun selanjutnya. Itulah yang disebut servo mechanism. Itulah kenapa hikmahnya Nabi mengatakan di 10 tahun itu kalau anak tidak sholat, dipukul. Kenapa? Sebab itu angka kritis itu. 10 tahun itu. Ya, dan itu tuh yang akan membentuk 10 tahun. Nah, itu tuh harus di-tracking. Apa yang Anda alami 10 tahun pertama. Karena ternyata ada, mohon maaf sekali, ada anak-anak yang seperti itu. Ada misalkan trauma komunikasi dengan orang tua. Atau misalkan dia punya pemahaman yang melihat orang tua itu selalu salah. Itu harus dibuka, Bu. Makanya nantinya harus ditanya, kenapa begitu ya? Ada apa? Ya, alasannya apa gitu. Nah, nanti kalau diajak ngobrol, kami begitu mah orang terang. Ya, walau alam ya Bu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan, saya tidak bisa mengatakan anaknya bermasalah enggak, atau anaknya tidak bermasalah juga enggak gitu ya. Karena memang harus dilihat ya polanya. Mohon maaf ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, atur nuhun. Ibu-ibu terlahir ya, ini dari Bu Harni ya, anaknya hari Senin mau dioperasi, namanya Syifa Azakiyah ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita berdoa, Allahumma as'alukal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaha la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafila syafiya ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah memudahkan operasinya, dilancarkan ya, dan memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tahapan pertama 0 sampai 7 tahun sudah selesai. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kita ingatkan ya 7 sampai 10 tahun. Nanti akan kelihatan Bu, disebut nanti hutang pengasuhan. Jadi hutang pengasuhan deh, pantesan anak saya begini, ternyata bolongnya ini ya. Ternyata bolongnya ini ya. Ternyata bolongnya ini ya. Ya, gitu Bu, gitu ya. Ternyata bolongnya ini. Pantesan anak saya begini. Nah, itu ya. Pantesan anak saya nurut. Ternyata terpenuhi ya yang ini ya. Gitu ya. Kenapa anak saya terpenuhi yang ini? Gitu Bu. Makanya pelajari dulu roadmap-nya, baru nanti ketahuan di mana kurangnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.